Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dul. Di kesempatan hari ini Dul dengan pengurus tim kreator Tabaksel. Ada Kak Sari dan ada Bang Hasbianda Zain. Tapi sebelum kita banyak bicara dengan dua pengurus tim kreator Tabaksel ini, bolehlah kakak dan abangnya perkenalkan diri sama teman-temannya Boleh. Dul. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Sari Minarti dari channel Sari Minarti. Halo guys, saya Hasbianda Zen dari channel Hasbianda Zen di grup tim kreator Tabaksel. Saya sebagai sekretaris satu. Oh, saya sebagai bendahara. Dan di edisi ini sebenarnya spesial karena kita berhasil mengundang seorang bendahara kece. Kita akrabnya panggil emak ya. Ya, Pak Karena Emak. Dan Bang Asmi ini sekretaris satu yang kece badai dan mau membantu. Kece, badai, halilintar. Gitu. Oke nih Kak, Angin topan. sebelum Enggak cukup kece aja kece. Oke, kece aja. Sebelum kita lanjut nih, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu soal TCT-nya. Ya, betul sekali. Banyak juga mungkin orang-orang di luar sana spesialnya yang di Tabaksel nggak tahu TCT itu apa. Ya, benar. Siapa dulu yang mau ngenalin TCT-nya? Oke. Jadi TCT itu kita bentuk untuk mempertemukan para kreator-kreator yang ada di daerah Tabaksel. Jadi kita di sini saling belajar, saling mendukung. Dan kita ingin menyukseskan para kreator yang di daerah Tabaksel, ya, khususnya Tabaksel agar dan bisa sekitarnya. bersaing, maksudnya bisa disamaratakan dengan kreator-kreator yang udah terkenal. Ya, benar sekali. Jadi kita berusaha mengumpulkan semua kreator-kreator atau kita biasa kenal dengan YouTuber ya. YouTuber atau vlogger yang ada di Kota Parang Sinimpuan atau Tabaksel dan sekitarnya untuk bergabung dengan kita. Di sini di grup ini kita akan bina, sama-sama belajar, sama-sama saling sharing mengenai ilmu per-YouTubean gitu. Baik itu editing, terus pengambilan video, mungkin nanti rekamannya ataupun beberapa hal yang menyangkut tentang dunia YouTube lah begitu, atau mungkin tentang memposting yang baik gitu, tentang cara bagaimana biar bisa masuk pencarian di YouTube gitu kan, itu ada trik-triknya. Jadi di grup ini adalah wadah untuk kita sama-sama saling belajar gitu. Sebelum dulu lanjut nih Kak ke soal YouTube-nya. Tadi kan Bang Hasbi sebut soal kreator Tabaksel. Ya, benar. Bagaimana kriteria agar orang-orang di luar sana bisa bergabung dengan kreator Tabakselnya? Apakah ada kriteria khusus ABC-nya atau bagaimana? Oke, jadi tim kreator Tabaksel itu tidak ada kriteria khusus ya. Yang penting bahkan orang yang belum punya channel YouTube tapi ingin belajar tentang YouTube boleh bisa bergabung dengan kita. Dan kita selalu welcome dengan mereka. Jadi ya pokoknya semuanya lah yang ingin menjadi YouTuber itu kita welcome aja. Ya, kita nggak ada kriteria. Tidak ada kriteria dia harus channel ini, harus channel nggak ada. Yang penting kalaupun kayak kata Hasbi tadi, kalaupun dia sebenarnya belum punya channel tapi ingin membangun nih, ingin belajar dulu biar nggak salah arah gitu kan, bisa gabung ke kita gitu. Yang penting harus semangat, terus memang mau belajar gitu ya. Jangan nanti kita sudah naungi tapi nggak mau belajar, itu nanti salah banget gitu. Ya, jadi intinya kita harus belajar. Jadi kalau misalnya kita punya teman kita ada sesuatu yang salah di channelnya, itu wajib kita arahkan dengan baik. Ya, arahkan dengan baik. Bukan berarti kita di sini ibaratnya nih kayak Hasbi kan sudah monet gitu ya, sudah bergaji dari YouTube gitu. Kayak kakak belum. Gak apa-apa kok, ibaratnya kakak ada yang sesuatu yang kakak tahu mengenai editing mungkin, tapi Hasbi mungkin belum tahu. Gak apa-apa, kita sama-sama saling tukar ilmu, karena kan ilmu itu bukan bergantung pada dia sudah monet atau tidak gitu kan. Jadi sama-sama saling tukar, siapa tahu ada teman-teman yang belum bergabung dan ternyata dia ilmunya lebih bagus gitu misalnya mengenai editing atau aplikasi untuk edit video gitu. Gak apa-apa, bisa saling sharing gitu. Jangan minder walaupun subscribernya masih sedikit ataupun viewersnya masih sedikit, jangan minder. Yang penting kita gabung sini, kita sama-sama saling sharing ilmu gitu. Sama-sama bergerak maju gitu. Jangan stuck, sama-sama bergerak maju. Artinya TCT ini memang terbuka untuk umum, kita menopang gitu ya, membantu. Tapi kita khususkan memang untuk warga Kota Parang Sinimpuan dan Tabaksel sekitarnya gitu. Karena kan kita memang setiap bulannya kita ada pertemuan rutin. Nah, kalau ibaratnya kita mengundang mungkin dari agak jauh, misalnya dari Medan gitu kan agak susah gitu bertemunya di mana, titik temunya di mana. Kalau masih sekitar Tabaksel Parang Sinimpuan masih gampang untuk dijangkau gitu. Sekarang ini dari mana aja Kak yang ada di TCT?
Sejauh ini yang ada di TCT itu memang rata-rata orang Kota Padang Sidimpuan, namun ada juga teman-teman kita yang dari Paluta. Itu ada Sian Cimun Iya, Project, Sian Cimun Sian Cimun Project. Terus ada juga yang dari Panyabungan, dari Madinah. Itu ada ini Nasti Agung. TV ya kalau nggak Oh, salah. Nasti TV. Abik Nasti TV Nasti gitu. TV. Itu masih yang paling jauh ya Yang kalau paling nggak jauh salah. Mas itu. Oh, ada lagi sih satu lagi. Yang mana ya? Dia Mani. Dia Oh Mani. iya. Simbol Terus Dia ada Mani. juga nih yang kayak Sian Cimun Project. Apa ya namanya? Si Abdul Rahman loh. Oh iya, Abdurrahman. Nama channelnya lupa. Iya, dia itu udah mau ke arah Medan gitu dah kalau nggak salah. Iya. Itu yang paling jauh, Abdul Rahman paling jauh kalau nggak salah. Ya karena memang ada pertemuan rutin itu, Iya, makanya lebih pertemuan. terkhusus gini ya. Iya. Dan kita di TCT ini menginginkan orang-orang yang jauh seperti di Paluta, Sibolga itu mereka mengembangkan sayap mereka juga. Iya, Jadi gitu. lebih luas lagi. Iya, Karena benar. kita ingin memperkuat komunitas Iya. kita ini. Berarti kita ini sebagai pemicu awalnya ya. Pemicu awal Iya, dia. sebagai wadahnya gitu. Dan nasibnya juga awal TCT terbentuk di TCT itu mulai dari 4 atau 5 orang. Nah, boleh deh cerita sedikit Hasbi, tanggal berapa Ceritakan sih dah, kapan terbangnya TCT ini? Jadi TCT itu terbentuk kalau nggak salah saya lupa tanggalnya itu pas bulan puasa. Jadi Bulan puasa tahun berapa, mohon maaf? 2020. Kirain 2022. Masih baru. Kirain 2022, mohon maaf. Jadi kita mengadakan pertemuan dari itu awalnya 5 atau 4 orang saya nggak lupa. Dari 4 channel atau 5 Iya, dari channel lah ya. Iya. Jadi ya kita masih berapa 5 orang jadi makin lama makin banyak gitu. Datang Asari, yang lain-lainnya. Kita awalnya kita itu ngajak orang, menyuruh orang masuk ke sini. Awalnya kita ngajak orang masuk ke sini, tapi sekarang alhamdulillah banyak orang yang ingin masuk, Ingin ingin masuk. bergabung dengan kita sekarang. Dan insya Allah TCT akan terus bertambah banyak. Amin. Dan Semoga TCT itu nggak ada persyaratan khusus. nggak ada persyaratan khusus. Asal satu mau belajar aja. Ya, mau belajar. Terus emang bener-bener pengen nge-YouTube. Jangan cuma pengen nongkrong doang, itu salah gitu. Nanti salah jurusan dia. Tadi katanya soal Bang Hasbi sudah termonetisasi, Yes. Kak Sari belum. Ya. Seberapa pentingnya sebenarnya monetisasi ini untuk kita yang suka dengan dunia per-YouTubean? Yang udah Monetisasi itu penting banget. Karena banget. tujuan awal saya nge-YouTube itu ya emang itu. satu Tujuannya tujuannya itu monetisasi untuk mendapatkan hasil. Iya, benar. Selain ya hobi nomor 2 Mm. yang utama hasilnya. Iya gitu sama. Karena kan kita kenapa sih kita kalau kita bisa jadi pemain kenapa kita harus jadi netizen? Gitu Iya. kan. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kenapa kita harus jadi cuma penonton doang gitu? Kita harus jadi pemain juga. Itu sih sebenarnya. Karena kan kita kan juga pakai YouTube kayaknya setiap hari nonton, tapi kok gue kayaknya jadi netizen doang gitu. Kenapa nggak dijadikan aplikasi itu sebagai wadah kita untuk mencari nafkah yang halal gitu, kan nggak masalah gitu. Dan waktunya juga sangat luang gitu ya, nggak terbatas. Fleksibel ya? Fleksibel, Tapi gitu. Nggak ada ikatan. satu hal yang juga saya inginkan dari YouTube itu saya ingin dikenal aja sih. Benar kan? Ingin Mau dikenal. mau artis, mau mahal. Enggak, pengen dikenal aja. Jadi pengen dikenal. kalau misalnya ingin mencari konten yang berhubungan dengan konten saya datang aja ke Asbian Dazian. Jangan lupa di-subscribe. Dan Sariminati juga untuk kedua channel ini nanti saya buat di linknya di deskripsi. Tonton di pencet aja subscribe. Benar. Soal TCT lagi nih Kak, apakah ada iuran atau semacamnya? Ataukah sampai yang disebut tadi kan masih ada pertemuan rutin? Kegiatannya apa aja pada dasarnya Oke. untuk TCT? Kalau untuk sampai saat ini ya, kita udah sekitar 3 kali kopdar ya. Tiga kali kopdar. Masih sejauh ini mungkin karena masih permulaan kali ya, belum terlalu terstruktur apa aja yang harus kita kita lakukan pada saat kopdar. Kalau keinginan kakak sih sebagai bendahara juga sebagai admin, kalau bisa di next kopdar kita bikin susunan nih, banyak kopdar kita mau ngapain, kita mau ngebahas apa, yang benar-benar ngebahas tentang YouTube gitu. Membangunnya. Karena kan di komunitas kita ini kan ada berbagai jenis jenis channel gitu. Ada dari kuliner, terus ada juga gamers, ada juga kayak podcast kayak podcast kayak Dul gitu kan. Terus ada Bapak Mas Fadilan apa ya, Pak? Saya lebih ke membahas tentang konspirasi. Itu apa konspirasi. Dia sama Dwi ya, dia sama Dwi gitu. Sama Dwi
Itu untuk konspirasi gitu. Saya kaget banget itu sama Dwi Purwanto pertama-tama kenalnya itu. Iya. Dikenalin sama satu orang terus saya ajak, itu masih kita sistemnya ngajak-ngajak Iya. orang. Tiba-tiba Dwi Purwanto saya cek channelnya, wah kayaknya sama, ini mirip banget sama ini harus ikut, ini harus ikut. Dan alhamdulillah Dwi malah membangun juga ya, jadi orang Iya, baru juga di sini. Makanya. Oke Dwi, nanti sobok aja jangan lupa. Jadi tadi ada salah satu grup anggota kita yang bikin saran gimana kak kalau kita buat berdivisi. Jadi setiap pertemuan kopdar itu banyak nih divisi kuliner gabungin setelah kita silaturahmi lah ya, gitu kan, karena kan kita bisa di kopdar itu silaturahmi dulu, saling perkenalan diri atau mungkin nanya gimana perkembangan channel masing-masing gitu kan. Dan setelah itu setelah makan siang atau setelah ada jeda kita bisa berkumpul secara divisi masing-masing gitu. Jadi kita bahas memang benar-benar bahas secara terstruktur gitu. Jadi banyak kuliner. Apa sih yang perlu dibahas di kuliner untuk YouTube-nya gitu. Apa yang lagi ngehits nih, itu yang kita angkat gitu. Ibaratnya nanti konspirasi apa nih yang lagi booming gitu, yang bisa bikin viral gitu. Karena kita mau kita tuh di grup ini semua viewersnya naik setelah gabung kita mau viewersnya naik, subscribernya naik. Karena kan memang rata-rata semua channel ya, semua channel yang aku perhatiin itu alhamdulillah setelah gabung di TCT itu lebih gampang dikenal orang gitu. Nggak tahu kenapa. Aku juga waktu gabung pertama sama mereka ini di TCT itu dulu belum TCT ya namanya, masih YouTuber Tabaksel. Itu masih 96 subscriber. Masuk sama mereka sekitar 1 bulan, alhamdulillah tuh naik jadi 300. Jadi memang dengan bergabung itu kita jadi kayak semangat. Oh, teman aku udah upload nih gitu, aku juga harus semangat. Tapi kan kadang kita pas mau ngupload itu ada sesuatu yang kita jadikan kendala, mungkin ide, itu kan yang pertama ide, terus cara ngedit yang baik, terus cara nge-shoot yang baik. Nah itu yang perlu kita pelajari. Jadi maunya per divisi itulah mungkin nanti kita akan ajukan di kopdar berikutnya, kita akan buat per divisi. Jadi setiap kopdar itu ada manfaat yang besar gitu. Jadi gimana ya, menarik perhatian seluruh anggota. Oh, kalau aku nggak ikut kopdar aku rugi nih gitu, ada ilmu yang aku ketinggalan gitu. Jadi mau kakak kayak gitu. Jadi kita kopdar kalau bisa nanti terstruktur gitu, jangan cuma untuk bertemu, bertegur sapa, bersilaturahmi, karena kan itu kan setiap hari juga rata-rata sering ketemu sih gitu. Harapannya sih begitu. Artinya kalau kita ini lebih sering dengan TCT-nya gabung, berarti kita bisa improve diri kita. Iya, bisa improve. Tepatnya kita bisa membangun mental kita, mental yang bisa sebagai mental yang kuat. Karena kan kalau kita lihat teman kita semangat, kita pasti terpacu nih untuk semangat gitu. Karena kalau kita berada di lingkungan yang positif, insya Allah kita juga akan terikut positif gitu. Jadi orang kakak sama abang nih kan udah pengurus TCT. Kreator Tabaksel. Tim Kreator Tabaksel. Ada orang nggak yang menginspirasi kakak sama abang akhirnya membuat kanal YouTube dan membuat wadah agar kami semua bisa bergabung, termasuk saya kan? Iya. Yang gabung di ujung-ujung ini. Iya, nggak di ujung juga kali ya. Pertengahan ya. Kopdar kedua ya. Iya, kopdar kedua. Masih kopdar kedua. Jadi di lokasi yang sama juga. Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sekarang kita bikin video podcast hari ini. Di kopdar kita kedua, Al-Hijrah bin Tujuh. Gimana? Jadi apa tadi yang memotivasi, abang agar membuat kanal YouTube dan membuat wadah, bisa membuat kami ini anak-anak yang ini bisa bersatu di sini. Belajar. Yang pertama mungkin untuk akun YouTube-nya dulu. Apa yang Hasbi jadi inspirasi makanya jadi YouTuber gitu. Makanya bikin channel YouTube. Apa inspirasinya? Kalau saya ya, inspirasi pertama saya itu dengar orang. Dengar orang kalau sebagai YouTuber itu kita bisa mendapatkan penghasilan. Kadang pasif income bisa kita dapatkan. Karena munafik kalau YouTuber. Munafik orangnya kan. Munafik lu. Terus kedua, saya emang suka nonton YouTube. Ya, benar. Inspirasi saya dalam membuat YouTube itu dari luar negeri. Namanya Mark Rober sama channel perusahaan ya. Gak tau perusahaan bukan kayaknya. King of Random. Mereka itu membahas sesuatu dengan kenapa kedua itu aku nggak tahu ya? Pernah dengar. Jadi mereka itu bahas sesuatu yang sains. Saya suka banget. Sama itu tau kan Flat Earth tahu. Nah itu saya suka banget. Gak tau kenapa. Nah, jadi suka yang ilmiah seperti itu ya bang ya? Terus yang ilmiah. Terus kedua, saya suka banget yang namanya YouTube Rewind. Oh iya. YouTube Rewind, ya kan Indonesia punya ya kan. Kalau kita ngeliat begitu tuh, ya kan, kok rasanya pengen ada di salah satu dari mereka gitu. Benar. Nah, salah satu cita-cita saya juga
kreator Tabaksel ini, tim kreator Tabaksel, Benar. kita di Tabaksel ini harus punya YouTube Rewind juga. Iya, Iya. kalau bisa Karena mudah-mudahan. menurut saya YouTube Rewind itu kalau kita udah punya YouTube Rewind, kita lebih gimana ya? Ada suatu kebanggaan dari Tabaksel juga, karena karena itu keren banget menurut saya. Keren Saya banget tahu dan ya. bisa ditonton oleh Nah, secara global. Secara Bang Hasbi berarti punya target ya punya untuk target. YouTube Iya. Rewind. Iya, saya ingin Tabaksel ini punya YouTube Rewind. Kalau punya angan-angan, kapan bisa diwujudkan itu? Secepatnya. Cepatnya Saya Saya mudah-mudahan. punya target 2 tahun. Dalam 2 tahun ke dalam depan? 2 tahun ke depan kita harus punya YouTube Rewind. Wow. Dan orang-orang yang di kreator Tabaksel ini mempunyai hasil yang sangat luar biasa. Pokoknya mereka berkembang terus. Ya, amin. Target saya itu 2 tahun ke depan kita harus punya YouTube Rewind. Itu. Ya, benar. Dari kakak sendiri sih, kenapa bangun channel YouTube? Yang pertama tadi itu, kalau kita bisa jadi pemain, kenapa kita harus jadi netizen gitu kan? Yang pertama, karena emang suka nonton YouTube, jadi berpikir kenapa ya bisa mereka kayak Ria Ricis ya gitu kan sama Atta Halilintar udah berpuluh-puluh juta, kalau logikanya udah banyak banget duitnya, tapi mereka tetap yuk subscribe gitu. Jadi lama-lama mikir, oh kenapa aku nggak gitu juga? Terus kayak kata Hasbi, pengen terkenal gitu, karena kan ada dulu mindset di otak pengen jadi artis, karena kesampean, mohon maaf. Jadi ada hobi-hobi yang terpendam gitu, pengen disalurkan ya biar nggak salah nih wadahnya. Jadi kayaknya YouTube nih cocok gitu kan. Kalau selebgram kayak agak susah gitu ya, kayak selebgram itu kayak ininya apa namanya, acuannya tuh kayak lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Kalau YouTube kan bebas, mau apa aja terserah. Kalau di selebgram tuh kayaknya masih lebih yang kita harus kayak kece gitu, kayak apa looknya itu harus yang bagus banget gitu kan. Jadi ya udah, terus ada teman sekampus yang dia udah punya channel YouTube, terus kakak perhatiin videonya, oh kayaknya bagus ya, kenapa aku nggak buat? Dia kebetulan bikin versi apa tentang makeup-makeupan gitu, tentang skincare segala macam gitu. Aku kan hobi makan gitu, hobi makan dan hobi masak. Jadi kadang kalau kakak posting sesuatu nih di Facebook masakan, apa sih resepnya? Kadang ribet gitu, setiap orang masing-masing nanya kan, kita copy paste ribet gitu. Jadi kan mikir, oh ya udah, pertama masukin Cookpad pun orang semua tidak punya Cookpad, nggak punya aplikasi Cookpad. Cookpad itu apa? Aplikasi resep masakan. Iya. Jadi mikir gimana ya biar semua orang punya, apa yang semua orang punya? Pasti YouTube. Nggak ada satu HP pun yang udah Android tuh nggak punya YouTube. Nggak mungkin nggak punya YouTube, aplikasi YouTube gitu kan. Jadi kan mikir, oh ya udah deh, coba deh bikin channel. Pertamanya itu mempromosikan jualan teman. Kok viewersnya bagus ya, coba lagi review makanan, viewersnya bagus, coba lagi gitu. Terus ya itulah salah satunya tadi banyak komentar teman-teman, bukan teman-teman dekat sih, cuma teman-teman sama netizen di Instagram yang bilang kakak ini mirip Ria Ricis gitu. Jadi kayaknya banget Ria Ricis, KW berapa, mohon maaf gitu, maaf ya Ricis ya. Jadi kok dia siap, iya kakak kan sering tuh komen di lambe-lambean, aku lambe-lambe, mohon maaf, aku lambe-lambean, terus akun K-pop. Orang tuh ada beberapa yang komen tuh gini, loh aku tadi kira Kak Ria Ricis yang komen di grup K-pop, gak nyangka ternyata aku suka K-pop gitu. Kapan aku jadi Ria Ricis? Kayaknya namanya jelas-jelas Minarti Hasibuan, kok jadi Ria Ricis gitu. Jadi itulah salah satu pemicunya gitu. Tapi yang intinya sih itu tadi kita Hasbi, monetisasi gitu. Kalau kita bisa mendapatkan yang hal dari itu, kenapa enggak? Ya kan gitu. Sama itu. Saya juga keinginan saya di YouTube itu saya sendiri ya, enggak tahu yang lain. Saya dikirim silver play button. Iya. Keren banget tuh, keren banget. Iya, keren banget. Kita dikasih suatu penghargaan yang sulit banget kita capai. Iya, benar. Kita sebagai pemula pasti sulit banget rasanya mendapatkan 1.000 subscriber. Ketika mendapatkan 100.000 subscriber itu luar biasa banget, dan dikasih kayak trofi. Kayak itu penghargaan. Trofi, ada hasilnya. Itu goal saya dalam 1 tahun harus itu. Impian ya? Iya, goals. Ya, impian saya. Dalam sampai tahun 2021 itu. Mudah-mudahan tercapai. Kalau bisa dicapai gitu. Iya, kalau bisa dicapai. Kalau dari Bang Hasbinya punya target di 2021 dapat silver play button. Tapi pastinya banyak perjuangan lah ya. Banyak perjuangan, luar biasa. Perjuangan saya luar biasa. Tantangan paling besar dari YouTube ini bukan edit atau cara kita bicara, tapi niatnya. Kita melawan rasa malas. Kita melawan rasa malas. Kita melawan mood kita sendiri. Iya, benar. Itu yang kita harus kalahkan.
Karena kayak kakak juga kan udah syuting nih, udah pakai syuting, udah banyak numpuk. Tapi ketika selesai syuting, mau editingnya, mau uploadnya itu yang malas gitu. Itu yang bikin malas. Jadi benar kata Hasbi, sebenarnya YouTube ini ada sangat positifnya itu kita melawan rasa Melawan malas rasa ya. malas. Kemejeran itu harus dilawan gitu. Kalau emang kita mau sukses, harus memang giat. Jadi kita Disiplin. melawan diri sendiri. Iya, melawan diri sendiri gitu. Kalau YouTube itu ya, apalagi sekarang sih Kak ya, orang Bang Hasbi sama Mbak Kak Sarinya ngasih positif efek ke dunia per-YouTubean. Tapi kan sekarang itu yang terjadi di dunia YouTube itu banyak konten A, B, C, D, E, F, G. Tahu lah ya. Yes. Jadi Tahu banget. gimana soal abang dan kakak menanggapi itu? Soalnya kan ya kalau orang abang sih saya setuju karena memberikan efek positif. Efek positif. Yang ono itu Itu dulu. Ini saya nggak mau sembarang bicara kalau begini. Gimana ya? Kalau menurut aku sih, tapi kembali ke orangnya masing-masing sih, itu mungkin kreativitas dia untuk menuju sukses, benar nggak sih? Dia ada yang gimmick lah, atau mungkin ada yang rela bikin challenge yang aneh-aneh, ngeprank aneh-aneh. Yang penting aku cepat monet nih. Mungkin tujuan dia itu juga kali ya. Jadi biar gimana aku cepat viral, yang penting segala macam hal itu dihalalkan gitu. Ya mungkin itu bentuk kreativitas dia sih sebenarnya sah-sah aja, asal jangan merugikan sesama. Nah, itu saya Jangan merugikan sesama gitu. Jangan merugikan orang lain. Misalnya mohon maaf nih seluruh kreator yang ada di luar sana mungkin kalau yang merasa banyak nih ngeprank banyak terus banyak ngasih uang berapa juta gitu. Tiba-tiba yang dikasih realnya cuma ratusan ribu berapa gitu. Itu menurut aku nggak penting. Atau mungkin yang maaf banget, tapi aku memang nggak setuju banget yang ngeprank sembako terus isinya sampah, mohon maaf. Lu maksudnya apa? Maksudnya gimana dek maksudnya gitu, itu hati orang loh yang kita permainkan gitu. Kecuali kalian itu emang udah kerjasama sama orangnya bikin gimmick ya terserah, cuma kan kita nggak tahu kalian gimmick atau nggak, cuma pandangan kita itu kalian memang melakukan hal-hal yang bikin kita nontonnya sakit hati gitu. Sakit hati itu emang bukan sakit hati karena cerita kayak di Indosiar, bukan gitu ya, mungkin sakit hatinya itu memang aku nih manusia loh, aku kok kayak nggak dihargain gitu, walaupun aku nggak punya apa-apa gitu. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu biar kita cepat viral tapi merugikan orang lain seperti itu gitu. Apalagi masalah harga diri lah ya gitu, harga diri seseorang. Jangan sampai kita menjatuhkan harga diri seseorang cuma untuk cepat terkenal, nggak boleh. berarti itu saran dong dari saya untuk TCT. Iya. Usahakan untuk kontennya itu bermanfaat. Iya, dan benar positif. banget. Ya, nggak bermanfaat juga masalah, yang penting menghibur. Iya, Ya kan? menghibur. Menghibur juga termasuk bermanfaat ya kan? Iya. Bermanfaat juga lah Bermanfaat, menghibur. ya, benar. Buat orang tersenyum. Iya, mungkin. Tapi satu yang saya paling nggak setuju dari dunia YouTube itu adalah mencuri konten orang lain. Oh yes, nggak boleh Mencuri dong. konten orang lain. Ngambil konten orang lain jangan dong. Itu di-uploader ya. Iya, yang reuploader sih yang ngambil comot upload lagi. Upload lagi. Iya kan? Ya, di YouTube kan ada yang namanya fair use. Iya. Fair use itu kita boleh mengambil video orang lain tapi dalam beberapa detik ya kan. Tapi kalau bulat-bulat gitu banyak banget. Ya kemarin ada kena banned. Ya namanya itu ya, tahu kan ya. Halo guys, kembali lagi nih dengan Wah, parah. calon itu loh, calon Iya, calon benar, presiden. benar. Itu kan kena banned. Itu saya sebenarnya nggak setuju. Paling nggak setuju dari itu. Kalau misalnya prank sembako ya itu juga merugikan orang lain. Iya, Tapi kecuali gimana? Boleh sih kita bikin konten ngeprank, tapi janganlah sampai kita jangan bikin merugikan orang kayak Kesel. apa nih kesel kan. Jadi setelah pun dia menerima yang aslinya, dia kan pasti udah enak, ngapain? Aku untuk apaan gitu kan? Untuk kesenangan Anda, kok Anda memanfaatkan saya? Jangan kita jadi sampai kayak memanfaatkan orang lain gitu. Ingatlah itu kita itu manusia. Iya, sesama Itu manusia bukan tolonglah manusia saling menghargai lah gitu. Apapun keadaannya tolonglah saling menghargai. Boleh sih cari segala macam hal, tapi nggak semua harus dihalalkan lah. Gitu. Jangan yang bikin saling menyakiti dihalalkan gitu kan, nggak baik. YouTube broadcast yourself. Itu Yes, ya. broadcast yourself. Oke, terima kasih buat Bang Hasbi dan Kak Sari. Kalau ada pertanyaan teman-teman untuk kedua tokoh ini, buat aja di kolom komentar. Nanti kita tanya lebih lanjut soal TCT. Karena pasti banyak pertanyaan sih buat teman-teman yang nggak tahu soal TCT itu sendiri ya. Even saya sendiri yang bergabungnya baru
bulan terakhir ya. Iya, 2 bulan terakhir Itu saya pas kopdar. Dan itu juga Kopdar. belum gabung di grup tapi diundang sama teman kamu ya. diajak sama Bang Haris. Iya Bang Haris. Bang Oh Haris. iya iya. Habis itu baru masuk ke grup. Iya benar. Banyak lah gejolak di sana, belajar. Dan bagi kamu yang mau belajar, Nah, silahkan. Iya selalu silakan, welcome. kita welcome banget. Yang penting intinya memang kamu mau belajar, Belajar. bukan cuma untuk nongkrong doang ya. kenapa nggak buat kayak gini juga, Kak? Buat Gimana? satu flyer, Hah? buat sejenis seminar ataupun Hmm. pelatihan editing video by TCT. Ah Motivasi iya sama itu. motivasi juga, kan? Itu mungkin nanti Itu bisa kalau kita saja. masukkan list nanti di Kopdar dan Oh, kita iya, ajukan ke Pak Ketua gitu, Pak Ketua Fit Chandra. Ketuanya siapa ini? Fit Chandra. Fit Chandra. Begini. Fit Chandra. Oh, gini ya? Begini, Fit Chandra. Opi, betul Fit Chandra. Oh iya bener ya. Betul ya kan? Baru sadar. Fit Fit Chandra. Chandra. Yoi. Pada dasarnya Victoria. Atau sama Ustadz Azam. Oh iya Kita boleh belajar. boleh. Wakil ketua Iya. sekarang Oh, Ustadz Azam. Iya boleh. wakil ketua yang sekarang itu Ustaz Azam. Ya ini yang punya. Ustadz Azam yang punya ini, Yayasan Alizra. Makasih loh udah dikasih numpang lokasi loh. Iya benar. Numpang lokasi di sini. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut soal TCT, Tim Kreator Tabaksel, silakan hubungin saja langsung, atau kalau mau langsung ke kedua adminnya, link kedua channelnya ada di deskripsi, klik aja, tanya-tanya aja. Kalau mau gabung silahkan, kita Ya, open untuk Open semua orang. banget. Tapi yang memang diutamakan adalah untuk yang berdomisili di Kota Padang Sidimpuan, Tabaksel sekitarnya. Terima kasih nih, ada hal yang mau disampaikan Kak kepada teman-teman saya soal TCT sebelum kita close. Kalau soal TCT, sekali lagi kami mengundang teman-teman semua nih, teman-teman subscribernya Dul, ataupun mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu juga. Terus kita mengundang teman-teman yang memang berdomisili atau di sekitar Padang Sidimpuan dan Tabaksel sekitarnya nih. Kalian konten kreator atau YouTuber atau vlogger, silahkan gabung bersama kami di tim kreator Tabaksel, karena di sini kita adalah sebuah wadah di mana perkumpulan vlogger, YouTuber, konten kreator, kita saling belajar, kita saling menimba ilmu, terus saling silaturahmi juga. Kita boleh gabung di sini, nanti kita akan banyak hal yang menarik lah di grup ini. Begitu. Kita akan sama-sama berkembang di YouTube melalui grup ini. Bang Hasbinya? Cukup. Cukup ya. Jadi Terima. semoga kita bisa bersaing dengan orang yang ada di Iya. Jawa. Amin, bukan di Jawa aja Yang sih. disebut Bang Hasbi tadi. Bukan bersaing sih, apa tapi sih namanya? menyetarakan. Iya, menyetarakan gitu. Jadi kita setara gitu. Iya, Kebanyakan setara. Pulau Jawa tuh. Iya. Oh, Pekanbaru juga. Pekanbaru, iya. Juga luar biasa tuh. Yang Tabaksel jadi mudah-mudahan, top-topnya iya. di Indonesia gitu. Semoga kita nanti berada di jajaran Iya, pokoknya kita top sejajar setara. tim YouTuber Indonesia. Karena dalam YouTube kan gak ada saingan. Iya. Yang ada drama kadang-kadang ya. Drama ya, iya. Settingan ya? Oh, settingan, Apa cocok. kita Terima kasih, kalau kamu mohon bikin maaf. gitu juga tuh. Enggak ya. Close aja. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin kita di podcast hari ini. Ada Kak Sari, ada Bang Hasbi. Terima kasih udah dengerin kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau mau jumpa dengan kedua beliau ini, link channelnya ada di deskripsi. Atau kita undang lagi ke sini suatu hari nanti, nggak tahu juga. Terima kasih udah dengerin kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ciao.